Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya, selamat datang di Kukua, Kupas Buku bersama Alia. Nah, buku apa sih yang akan kita bahas kali ini? Kita akan membahas buku kumpulan cerpen berjudul Orang-Orang Bloomington karya Profesor Budi Dharma. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu yuk profil buku dan profil penulisnya di sini. Buku kumpulan cerpen Orang-Orang Bloomington ditulis oleh Budi Dharma dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1980 oleh penerbit Sinar Harapan. Budi Dharma adalah seorang guru besar FPBS Universitas Negeri Surabaya. Pria kelahiran Rembang, Jawa Tengah, 25 April 1937 ini merupakan sosok tokoh sastra dengan karya yang luar biasa, seperti novel Olenka 1983, Raflus 1998, dan Nyonya Talis 1996. Satu kumpulan cerpen Orang-Orang Bloomington 1980, serta 3 kumpulan esai Soliloquy 1983, sejumlah esai sastra 1984, dan Harmonium 1995, serta 1 karya terjemahan. Buku kumpulan cerpen Orang-Orang Bloomington terdiri dari 7 judul cerpen. Yang pertama, Laki-laki Tua Tanpa Nama, kedua, Joshua Kerbis, ketiga, Keluarga M, keempat, Ores, kelima, Yorick, keenam, Nyonya L. Bernhardt, dan yang ketujuh, Charles Le Brun. Budi Dharma terinspirasi menulis cerpen ini saat menempuh pendidikan master dan doktoral di Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat, antara tahun 1974 sampai 1980. Novel ini menurut saya adalah novel yang cerdik dan terlihat simpel, tetapi tidak sesimpel yang terlihat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa cerpen ini mampu membuat saya geleng-geleng kepala, membuat saya merenung, membuat saya berkaca-kaca untuk memahami setiap makna yang ada di dalam buku ini gitu. Karena buku ini jujur benar-benar menguras emosi. Tak heran melalui Orang-Orang Bloomington ini Profesor Budi Dharma berhasil menyabet penghargaan CEA Right Award pada tahun 1984 dari pemerintah Thailand. Setiap cerita di kumpulan cerpen Orang-Orang Bloomington ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, sangat-sangat emosional karena Profesor Budi Dharma mampu menggambarkan pergolakan batin yang dialami tokoh saya dalam kesehariannya. Jadi kita sebagai pembaca diajak untuk menyelami, mendalami kalau seandainya kita itu adalah tokoh saya dalam cerita itu. Kita diajak benar-benar merasakan bagaimana tokoh saya di dalam cerita itu. Dan Profesor Budi Dharma di sini adalah orang yang sangat hebat sekali karena beliau itu mampu menjelaskan wujud dan sifat asli manusia itu sendiri dalam menghadapi masalah yang ada. Manusia itu bisa dikatakan bukanlah makhluk yang suci, mereka memiliki sisi hitam putih di dalam dirinya. Di satu sisi mereka bisa menjadi korban, di satu sisi mereka bisa menjadi pelaku. Ya, itulah manusia. Jadi beliau itu memaparkan konsep berceritanya bukan melihat esensi manusia sebagai makhluk sosial, tetapi esensi manusia sebagai manusia itu sendiri. Bahkan pada prakata kumpulan cerpen itu Profesor Budi Dharma mengatakan bahwa narator dalam Orang-Orang Bloomington adalah cermin kesengsaraan, baik dalam tindakannya untuk berbuat baik, bertindak acuh tak acuh, ataupun berbuat tidak baik. Dia selalu mengalami kesengsaraan. Hubungan antara narator dengan dunia sekitarnya adalah hubungan yang berdasar kepentingan dan bukannya hubungan ilmiah. Sepertinya memang ini ciri penulisan dari seorang Budi Dharma. Konsep manusia yang selalu mencari jati diri dan tertatih untuk berhubungan dengan sesamanya. Dan bisa kita lihat lagi bahwa Budi Dharma ini adalah seorang penulis yang menganut kalau kita lihat dari karya-karyanya ya, bahwa beliau ini lebih banyak menonjolkan aliran-aliran absurdisme. Seperti itu. Apa itu aliran absurdisme? Aliran absurdisme adalah sebuah aliran yang mendasari kepercayaan bahwa manusia untuk mencari jati diri, mencari arti kehidupannya, itu
akan berakhir dengan kegagalan, dan usaha manusia untuk melakukan hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang absurd atau konyol. Lalu bagaimana ciri-ciri absurdisme? Yang pertama, selalu ingin menyeleweng dari nilai atau norma umum yang diterima di masyarakat. Kemudian mempertanyakan penalaran manusia. Kemudian yang ketiga, setiap tokoh yang ditampilkan itu digambarkan sebagai sosok yang tersingkir baik dari dunianya, dari Tuhan, sesamanya, maupun diri sendiri. Dan yang terakhir, menonjolkan gurauan terhadap nasib manusia. Ada 3 cerpen yang menarik perhatian saya dari buku kumpulan cerpen orang-orang Bloomington. Yang pertama, cerpen Lelaki Tua Tanpa Nama, yang kedua Keluarga M, dan yang ketiga Ores. Lelaki Tua Tanpa Nama menceritakan tokoh saya yang baru saja pindah dan tinggal di loteng milik seorang janda bernama Nyonya Macmillan. Nyonya Macmillan sendiri memiliki tetangga di kanan kiri rumahnya bernama Nyonya Casper dan Nyonya Nolan. Tetapi mereka bertiga tidak pernah berinteraksi satu sama lain, karena bagi mereka mencampuri urusan orang lain sama saja mencari masalah pada diri mereka. Dan sepertinya tidak hanya 3 orang ini saja, tetapi sebagian besar orang yang berada di lingkup kota tersebut memiliki prinsip yang sama. Dan pada suatu hari si tokoh saya ini melihat orang baru yang tinggal di loteng milik Nyonya Casper. Tetapi orang baru ini memiliki tingkah yang aneh. Dia selalu membidik-bidikkan senjata ke arah tanah atau tepatnya ke arah batu. Si tokoh saya ini kan kepo. Orang itu siapa sih, kok tingkahnya aneh sekali? Dia mencoba mencari tahu, tetapi ya selalu saja mendapat penolakan dari Nyonya Macmillan, Nyonya Casper maupun Nyonya Nolan, karena bagi mereka tidak penting mencampuri urusan orang lain itu. Hingga nanti pada akhirnya si tokoh saya ini tidak sadar bahwa dialah yang akan membawa si orang aneh ini menjadi pelaku sekaligus korban. Kemudian cerpen Keluarga M sendiri membuat saya ngeri ya, karena tokoh saya dalam cerpen ini itu menimbun dendam kesumat kepada kedua anak kecil yang ia tuduh menggoreskan benda tajam pada mobilnya, karena ia sempat mengawasi perilaku kedua anak itu yang baginya berperangai buruk. Walaupun sejatinya fakta tidak menyatakan begitu. Berbagai keinginan dan rencana buruk menguasai tokoh saya untuk menyakiti kedua anak tersebut beserta keluarganya. Satu cerpen lagi yang mampu mengaduk-aduk emosi saya yaitu cerpen Ores. Ores adalah anak yang terlahir cacat dari pasangan suami, yaitu tokoh saya, dan istrinya Hester Price. Setelah beberapa kali sebelumnya pernah mengalami keguguran. Pada mulanya Hester adalah wanita yang memiliki riwayat turunan kurang beruntung dari orang tuanya. Semua saudaranya terlahir cacat dan mati. Hanya ia yang normal. Tetapi dari riwayat itu pula, masa depan Hester terancam dengan bayang-bayang melahirkan anak cacat. Kemudian saat memutuskan menikah lalu hamil, Hester selalu mengalami ketakutan. Hingga pada kehamilan Ores, ia sudah berniat untuk menghabisinya sembari memohon kepada sang suami, tokoh saya, untuk membunuh anak dalam kandungan itu. Semua berjalan gagal dan Ores pun lahir, tetapi cacat. Setelah kelahiran Ores, mereka berdua memang sering mengalami kesulitan. Bahkan tokoh saya yang notabene adalah ayah dari anak itu berniat untuk membunuh Ores, sesuai dengan pesan yang disampaikan almarhum mertuanya, bahwa yang hidup biarlah hidup dengan baik dan yang tidak hidup janganlah dipaksa hidup. Sebetulnya masih ada beberapa judul cerpen yang sangat menarik untuk dibaca dan akan terasa kurang jika dilewatkan oleh pembaca. Dan untuk penyampaiannya sendiri, cerpen ini pasti akan membuat kita teringat dengan sebuah buku diary, karena penyampaiannya melalui sudut pandang orang pertama, dan cerpen di sini sebagian besar atau malah hampir semuanya, kecuali cerpen terakhir yaitu Charles Rebound, itu ditulis tanpa nama atau anonim. Kemudian bahasa yang digunakan dalam cerpen adalah bahasa yang lugas, mudah dimengerti, rinci, dan mendetail, sehingga terasa sangat emosional karena pembaca diajak untuk menyelami setiap pemikiran tokoh saya per cerita. Namun penceritaan yang mendetail ini membuat alurnya terkesan lambat dan suasana di setiap cerpen lebih banyak membawa nuansa suram dan penuh pergolakan batin. Untuk alur yang digunakan setiap cerpen berbeda-beda, ada alur maju, ada juga alur campuran. Latar tempatnya
setiap cerpen berada di lingkup kota Bloomington. Buku kumpulan cerpen Orang-orang Bloomington adalah buku yang menarik untuk dibaca jika kita ingin lebih mengerti tentang esensi hidup manusia. Bisa banget nih dijadikan referensi. Selain itu, banyak juga loh pelajaran yang bisa kita petik dari buku ini, karena buku ini pun sebetulnya adalah representasi kehidupan manusia itu sendiri. Akan tetapi, buku ini tidak cocok dibaca oleh anak-anak. Saya lebih menyarankan dibaca oleh orang yang sudah berumur 15 tahun ke atas, karena ada beberapa yang menggambarkan adegan kekerasan. Selain itu, kesan yang ditimbulkan dari membaca buku ini lebih dominan kesan yang suram. Dan bagi beberapa orang, mungkin akan meninggalkan kesan bosan ya, karena alurnya yang terkesan lambat. Selain itu, karena kita sebagai pembaca diharuskan menyelami setiap pemikiran tokoh saya, jadi cukup sekali untuk menguras energi emosional kita. Namun dibalik itu semua, novel kumpulan cerpen Orang-orang Bloomington ini bisa dijadikan salah satu referensi membaca sastra yang berpusat pada pemikiran dan isi hati tiap manusia, serta banyak amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini, seperti 1. Janganlah mengurusi kepentingan orang lain terlalu dalam, karena hal itu juga akan berdampak buruk bagi kita. 2. Jangan menjadi seseorang yang pendendam dan memfitnah. 3. Setiap anak tidak pernah meminta dilahirkan dengan kondisi cacat, mereka memiliki perasaan dan mereka berhak untuk hidup. Mungkin itu tadi kupas buku bersama Alia. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.